Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allifu rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bihi fid-dharaina amin. Al-hadisu sab'u mi'atin utai hadis kang kaping 700 wa ihda wasittina lan punjul sewidak siji iku alimun yuntafa'u bi ilmihi khairun min alfi abidin. Ngalimun utai wong kang alim yuntafangu kang den alap manfaat sapa yo ngalim bi ilmihi kelawan ngilmune sing alim iku khairun luwih bagus min alfi abidin katimbang saking 1000 wong kang ahli ibadah tanpa ngilmu. Rawahu Delami ngan ngali. Al-hadis sabung miatin uti hadis kang kaping 700 wa isnani wasitina lan punjul sewidak ro iku ngajaban li amril mukminin. Ngajaban ngumunaken temenan. Ajib. Ngajaban ngumunaken temenan. Li amril mukmini kaduene perkarane wong mukmin. Yen inna amrohu temen setune perkarane wong mukmin kullahu ya sekabiane amruhu la khairun jektine iku bagus apa ya kullu walaisalan ora ana apa dalika mengkono-mengkono khair ataupun majaban di ahadin kaduene wong swiji illa lil mukminin kejaba kaduene wong mukmin. In asobathu lamun ngenani ing mukmin apa sarrau kebungahan syakara mongko syukur sapa ya mukmin wa kana lan ono apa ya syukur ono iku khairon bagus lahu kadene mukmin. Wa in asobathu lan lamun ngenani ing si mukmin apa darau kemlaratane si mukmin sobaro mongko sobar sapa ya si mukmin ya fakana mongko ono apa ya sobar ono iku khairon bagus lahu kadene si mukmin. Rawahu Imamul Ahmad. Al-hadis sab'u mi'atin uti hadis kang kaping 700 wasalah satu wasitina lan punjul swidak telu iku ngajib tugumun sapa ingsun ingsun Rasulullah lil mukmini kadene wong mukmin yen innallaha ta'ala temen setune Gusti Allah ta'ala iku lam yakti ora mestenake sapa ya Gusti Allah lahu maring si mukmin kodoan ing pepesten illa kana kejaba ono apa ya pepesten ono iku khairon luwih bagus lahu kadene pribadi mukmin. Rawahu Ibnu Hibban dan Anas. Al-hadis sab'u mi'atin uti hadis kang kaping 700 wal arba'atu wasittina lan punjul swidak papate iku ngajib tugumun sapa ingsun lil mukmini kadene hake wong si mukmin wajazaihi lan gersaeh si mukmin minas sukmi mergo saking penyakite walau ya'lamu lan lamun to ngerti sapa si mukmin ma ing perkara lahu kang iku tetep kadene si mukmin bisukmin ing dalem penyakit. Jawabelau ya ahabba mongko luwih demen sapa ya si mukmin yen ayakuna ing yen to ono sapa si mukmin one iku sakiman wong kang mriyang hatta yalqa sehingga yen to tetemu sapa si mukmin Allah azza wa jal ing Gusti Allah maha luhur lan maha agung. Rawahu Tabrani ngan Ibnu Mas'ud. Al-hadis sab'u mi'atin uti hadis kang kaping 700 wal khamsatu wasittina lan punjul swidak 5 iku ngajib tunggu munake sapa ya ingsun limalakaini maring malaikat loro minal malaikati saking para malaikat
nazala kang temurun sapa ya malakaini ilal ardi maring bumi yal tamisani kang gegepokan gepok sapa si malakaini ngabdan ing swijining kawula neng divi musallahu ing dalem nggon musolae si mukmin ataupun man ngabdun. Falam yajidahu nuli ora ketemu sapa ya malakani ing ngabdun. Ya sumaroja nuli kari-kari munggah sapa ya malakani ila rabbihima tumuju maring pangerane malakani faqala nuli matur sapa ya malakani rupane pematur ya Rabbi. Ya Rabbi du pangeran ingsun kunna ana sapa ya ingsun. Ana iku naktubu nyatet sapa ya ingsun lingabdika maring kadwene kawula tuan. Sifate ngabduka mukmini ka mukmin al mukmini ka mukmin fi yaumihi ing dalem dina-dinane mukmin wale latihi lan ing dalem wengi-wengine si mukmin minal amali kada saking megawe mengkene wakal dalam kaya kiye. Wajadnahu nuli nemoni sapa ya ingsun ing mukmin kot habas tahu kang temen-temen ngeker sapa ya tuan ing mukmin neng di fi ibalatika ing dalem ing dalem penyakit kang den kesake tuan ing dalem lara kang den kersake tuan ataupun ngudur kang den kersake tuan. Yufalam naktub nuli ora nyatet sapa ingsun. Hari ini saya tidak mencatat lahu maring si ngabdun sean ing setitik bae ora. Sean ing setitik bae ora. Yufakola nuli dawuh sapa Allah azza wajalla. Ya uktuba nyateto sapa ya sira loro uktuba nyateto sapa ya sira loro lingabdi mampangat kadwene kawula ingsun ngamalahu ing ngamale ngabdi piyaumihi wa lailatihi ing dalem dina-dinane sing ngabdi wa lailatihi lan wengine sing ngabdi wala tungkiso lan aja nyuda sapa ya sira kabeh min ngamalihi saking ngamale sing ngabdi sean ing setitik bae aja nyuda ngalaya iku tetep ing atase ingsun ajruhu utai ganjarane sing ngabdi ma ing dalem perkara abas tuhu kang ngeker sapa ingsun ing ngabdi walau lan iku tetep kadone sing ngabdun ajruma utai ganjarane perkara kana kang ono sapa opo abdun apa yoma oneku yak malu megawe ataupun melakoni sapa yang abdun ai ing marwau tabroni Hanif bin Mas'ud al hadis sab'atu mi'atin wal ard kualik iki nomere bolak-balik dadi ngarai keslima terus papat sini lagi nggih keslima harusnya 6 ya ada papat ngajib tulil muslimin idza asobatul musibah kita sabawa sabara idza sabahu wallahu alam bisawab. Harful ain. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita tes pedoman kita adalah Al-Quran serta Al-Hadis ya, ngaji Quran ya wajib ngaji Al-Hadis, ngaji Al-Hadis ya wajib ke Al-Quranul Karim, Al-Quranul Rahim dan Al-Hadim. Jadi antara Quran dan Al-Hadis itu selaku pedoman di kitab Quran ya duwe nang omah. Lho kitab hadisen dua ora, yo ora duwe yo gotang. Kane nang kono iki dalam
Rasulullah menyampaikan sesuatu, wallahi nafsi biyadih. Rasulullah itu tidak dilingkari dengan hawa dan nafsu, bukan karena modus pribadi, melainkan Rasulullah dalam diri lahiriah batiniahnya, nafsi biyadi, dohirun wa batinannya terletak pada kodrat serta irodahnya Allah. Tidak. Jadi kalau ngaji Al-Quran, ya wajib ngaji Al-Hadis, karena dengan Al-Hadis lebih bisa untuk penjembatan banget memahami kandungan-kandungan di dalam Al-Qur'annya. Kalau Rasulullah mengendikakan alimun yuntafa'u bi'ilmihi khairun min alfi ngabidin, rawahu Dailamingan Ali, itu tanpa hawa, tanpa modus, tanpa apa-apa. Orang ngalim di sini mutlak, baik ngalim fikih, ngalim tauhid, ngalim mutakalim, ngalim tasawufan, ngalim yang persifatannya kepada ilmunya Allah. Jadi tidak ngalim fikih, ngalim mantik, balaghah, ngalim alat nahwu sorofnya, itu tidak ditentukan. Terus ada berprinsip semua ilmu adalah sifatullah, bahwasanya baik ilmu itu yang bersifat teknologi, terkadang ada penemu, profesor menemukan sesuatu, tapi dalam himmah zahir batinnya menemukan sesuatu, bahagianya mudah-mudahan ini bermanfaat untuk orang banyak, mudah-mudahan ini bisa digunakan oleh orang banyak, mudah-mudahan bisa untuk mensolusikan buat orang banyak. Nah, yang kayak gini, juga termasuk golongan ngalim. Golongan ngalim karena apa? Innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Kalau ngalimun yuntafa'u, kenapa tidak al-alimun yuntafa'u bih? Ngalimun berarti orang yang berilmu, lalu diambil keilmunannya, lalu dimanfaatkan oleh generasinya, dan di bawah generasi berikutnya, itu lebih baik dibandingkan 1000 orang beribadah tanpa ilmu. Ibadah kan silaturahim, harus pakai ilmu silaturahim. Birrul walidain wajib pakai ilmu birrul walidain. Sampai membuat bakso sendiri wajib dengan ilmu cara pembikinan bakso supaya tidak jadi soto. Ini gitu. Jadi artian alim, kalau al-ngalim sudah berpotensi pengamal. Kalau alimun masih kepada nakiroh, umum, masih sumrambah, menemukan sesuatu, himmahnya bukan ke duniawi, untuk apa-apa dan seterusnya. Barangkali orang-orang yang kayak gini ini yang tidak terjamah dengan kalimat dia orang alim, dia termasuk golongan-golongan hatinya yang penuh dengan rahmat Allah. Barangkali orang ini adalah kekasih Allah. Nah, kayak gitu. Jadi tidak tertentu harus satu ilmu keilmuan yang erat dengan rutinitas aktivitas kita dalam beribadah. Untuk tata lokasi, tata ruangan, mendesain apa, mau masjid, musola, ataupun apa dengan lokasi yang segini ditata demikian rupa. Dia juga ngalim dalam tata ruang. Kok diambil tata cara, mengambil sketsa, skema, ukuran dan seterusnya, terus dimanfaatkan untuk kebaikan berikutnya, itu juga ibadah melebihi 1000 ahli ibadah. Ahli ibadah dalam ukuran di sini loh, ngabid
adalah ahli ibadah. Nek ngabdun itu masih ngewula. Tapi kalau sudah abidun, ngemawula banget, berarti wis ahli ibadah. Seahli ibadah apapun tanpa ilmu ya hanya dengan ukuran alim satu. Kalah. Jadi alim yuntafu bi ilmi khairun min alfi abidin. Jadi Rasulullah tidak dilingkari dengan hawa dan kenafsuan. Jadi kita setelah informasi ini kan kalam berita, hadis yang memberi pengetahuan ke kalam pemberitaan. Kalau jadilah orang yang alim, kalau tidak bisa jadi orang alim ya jadilah muta'alim, orang-orang yang sregep belajar. Kalau tidak bisa juga ya jadilah mustami'in kepada muhibbin, mendengarkan, lalu mencintai orang alim, lalu mencintai orang yang sregep golet lagi bibinau. Sregep ngrungokna, ora bisa ngrungokna, yo ngalim yo abot. Dadi wong thalabul ilmi juga abot, ngrungokna juga wis tak terima dadi wong sing demen sajalah, cinta pada sing alim, cinta kepada muta'alim, cinta kepada orang yang suka mendengarkan ilmu. Orang ini cinta ini nanti kegawa kepada informasi yang aktual ini. Jadi kalau sudah ada informal, ya harusnya ada himmah, bisa jadi wong alim. Nek ora bisa ya sregepo belajar. Lah ora kepengin dadi wong alim njur akeh fitnah akeh. Ya sregepo belajar. Belajar senajan sudah alim pun wajib ketatrapan belajar sampai liang lahat. Bukan ke pasif tapi kepada keaktif. Mengajak dengan ke semuanya dikeruk kabeh oleh Rasulullah. Iki lho. Alimun yuntafu bi ilmi khairin min alfi abdin, keruk kabeh. Bisa ngene iki, Mang. Bisa akal yang diberikan oleh Allah itu digunakan diisi dengan ilmu. Akal yang digunakan diisi dengan ilmu nanti cerdas akan ke mental ya, mental penjudi nanti, jadinya apa? Jadi pembohong udah umur-umuran dengan sifat wajibnya para nabi. Mental penjudi, pembohong muncul terus ngelomboni dan seterusnya. Beda dengan mental pemabuk, otaknya akan memumi, gue mikir bebeh, malesan. Antara mental penjudi, mental pencuri cerdas dan cerdik, tapi mentalnya ini larinya tetap ke keculasan. Karena ya golek ilmu ora cuma wajib ya, supaya jadi manusia yang memang berilmu dan akal pikirannya nanti cerah. Ada kandungan pemanfaatan produktivitas dalam memproduk segala sesuatunya. Jadi ada meningkatkan produk-produk yang dari apa itu di masa-masa penemuan-penemuan yang ada. Di alimun yuntafa'u bih, kalam berita aktual dari Rasulullah tanpa ada dikeruk kabeh oleh Rasulullah dari yang di bawah semua. Ayo dadi seperti ini. Kalau tidak seperti ini, bagaimana manusia bisa dikatakan manusianya, kata Sniko, manusianya yang sudah memang diisahkan oleh Allah,
dimuliakan oleh Allah. Nah, ngajabali amril mukminin. Oke, tumrape wong sing ngandel itu nggunaken kabeh. Lamun to tinakdir dadi meriange ya ana upah yang contoh kayak gini. Allah memberi sakit gigi. Allah menanyakan mau kemana perasaan Anda? Ya, pertanyaannya yang kayak gitu. Allah sudah menyuguhkan ilmu tata cara sholat. Sholat dari syarat rukun mubtilah disuguhkan. Setelah sholat, pertanyaannya sholat mau dibawa kemana? Dan besok akan dipertanyakan, kenapa Anda sholat? Kayak gitu. Kenapa Anda sholat? Gerombol-gerombol mau ke ridhone Gusti Allah, masuk surga nih Gusti Allah. Disetep. Kenapa mau masuk surga? Anda yakin masuk surga? Ayo wong bi ghairi hisab. Kami golongan yang tidak dihisab oleh Allah dan mau masuk surga dari golongan-golongan yang awal. Berhenti dulu. Ya. Pertanyaannya adalah kamu tahu masuk surga itu dari siapa? Ya? Bukan yang ditanyakan lagi nek sholat kok karo tangane kedik sah apa ora. Gusti Allah tidak menanyakan yang itu karena sudah disuguhkan ilmunya. Suguhkan ilmunya. Jadi Allah memberikan sakit gigi bukan ditanyakan kenapa kamu sakit gigi, terlalu makan banyak permen ataupun terlalu banyak kurang sikat gigi. Enggak. Mau dibawa kemana perasaan Anda? Sudah saya taruh anugerah berupa sakit gigi. Makhluk diutus oleh Allah berupa penyakit. Makhluk ini golongan apa? Yang sering tidak terbahas. Golongan malaikat kah? Golongan junudullah kah? Junudullah. Bala tentara Allah yang dikhususkan buat orang mukmin. Kailo sawai wong mukmin ancuren. Hancurna benojo panen. Pertanyaannya, mau dibawa kemana perasaan Anda tatkala saya hancurkan dengan tentara saya? Padahal anugerah gumun tatkala si mukmin itu dikasih sakit gigi lalu sabar. Perasaan ini dibawa kemana tatkala diberi sakit gigi? Lari ke Allah mencari obat. Bukan ditanyakan nek sholat ora wudu sah apa ora. Tidak, karena sudah disuguhkan ilmunya. Tapi sholat kamu sah. Mau dibawa kemana perasaan Anda dengan sholat itu? Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Alhamdulillah. Dengan perasaan diberi kenikmatan waktu, diberi kenikmatan menjalankan alhamdulillah. Dibawa kemana sholat setelah sholat? Dibawa kemana rasa Anda setelah dikasih kebahagiaan? In asobat usarau sakara wakana khairun lah. Jurnal bae sawai dengan junudullah. Junudullah ini bagian dari ruh-ruh yang bagaimana? Makanya kita tidak boleh membenci tikus. Tikus di walang disengit ternyata malah nyerangnya luar biasa. Sampai burung pemakan sawah itu junudullah. Ama-ama yang di sawah itu junudullah. Di Larwulu Malang itu ada tulisan tanda junudullah. Tentara-tentara Allah yang memang dikirim oleh Allah. Kapan datang tikus kodon akeh banget? Kadang entek, kadang walang pirang-pirang dan habis tak bersisa. Kadang iwak akeh banget sak ilang orang nanang dindi. Nah, kebingungan ini terkadang ana sing tunggu. Ana sing tunggu neng lampengan karena mbak aku njaluk iwake selawuan. Nah, ini yang jadi
Jadi kayak gini kesenangannya si jin, si kamu hanya mempercayai ini. Padahal tatkala diberi kebahagiaan berupa apapun ini loh. Maring kali weruh iwak akeh banget ditimeki penak. Alhamdulillah lah sekarang sedina golet iwak orang nemu siji ya. Apa yang terjadi? Perasaan Anda dibawa kemana? Kan kayak gitu. Tidak menemukan ini juga baik, menemukan juga baik. Lebih baiknya menemukan akhirnya syukur, tidak menemukan itu sabar. Setelah kamu saya kasih sakit gigi, perasaan kamu mau dibawa kemana? Bukan ditanyakan kenapa gigi kamu sakit, melasi temen kowe. Enggak. Junudullah Allah, junudnya Allah diperintah, diutus oleh Allah mlebu maring untu ben untune lara, mlebu maring usus supaya radang usus. Masuklah kamu ke lambung supaya asam lambung, emah, radang dan seterusnya. Ini diutus, utusan Allah. Penyakit itu utusan Allah. Karena terkadang iwak akeh ndarani ana sing tunggu, setan dan jin bisa ambil andil akses. Nyungnya bisa ngirim penyakit karena kita itu terobsesi dari yang mistis-mistis ke arah situ. Jadi sawah diajar tikus junudullah, diajar lembing ya junudullah, diajar si manuk ya junudullah. Tapi kalau buat yang mukmin, junud-junud ini satu butir padi yang dimakan oleh burung itu bersodakoh seperti sodakoh kita pada manusia. Alasannya bersodakoh dengan sama-sama punya hati basah, ukurannya nilainya sama ngindallah. Bagi orang mukmin, ya mandan gersah, gersahnya dipertanyakan, dikemanakan rasa kamu, kembalilah kepada kemukminan kamu, kembalikan kepada keimanan kamu, balik maring keimanan. Lah bisa apa ya, dikatakan rugi, ya rugi wis akeh biaya untuk mengelola sawah. Tapi dikatakan tidak rugi, wong mukmin iku apik kabeh, arepe dadi wong melarat yo mukmin yo apik, dadi wong sing jabatan lamun mukmin yo dadi apike. Wajib tu lil mukminin innallaha ta'ala lam yaqti lahu qadaan illa kana khairan lah. Nah ini yang hadis 763 Rasulullah, aku gumun maring wong iman. Nah gumune Kanjeng Nabi apa kebodohane Kanjeng Nabi? Tidak. Angger aku gumun kepada sesuatu karena saya kebodohan saya tidak bisanya. Urusan ngajib tu lil mukmini bagi Kanjeng Nabi bukan seperti kita, karena Kanjeng Nabi itu nduweni sifat jais sing nulayani bangsa kamanungsan. Maeme Kanjeng Nabi beda dengan kita, dahare Kanjeng Nabi, ngombene Kanjeng Nabi beda dengan kita, tidur sarene Kanjeng Nabi beda dengan tidur turune awak dewek, itu beda. Yen ngajib tulil mukminine Kanjeng Nabi ini bersifat pancen Gusti Allah iku mengenyong kayak nemen apa maning maring umatku sing wis mukmin. Jadi ya luar biasa cara bahasa kita, luar biasa bagi orang yang beriman. Di mana keluar biasaannya ya Rasulullah? Pamane seandainya menjamankan innallaha ta'ala lam yaktilahu qadwan illa kana khairan lah. Mau dilahirkan dari anak petani, mau dilahirkan dari anak pedagang, nelayan, pejabat,
orang miskin, orang apa, kelahiran itu tidak salah. Ridho kita dilahirkan dari petani, ridho karena mukmin ngandel Gusti Allah. Ya ridho. Allah tatkala memberi itu tidak sumaya. Karena itu sudah lingkaran kodrat irodah Allah. Seperti hanya Allah memberi wudun apa ya sumaya. Kowe arep bayi wudun gelem apa ora? Tentunya kita jawab moh. Tanpa sumaya wudunen. Ya wudunen. Jawabannya, ridhokah Anda saya kasih wudun? Ya raditu billahi robba, ya ridho. Nah, jadi keridhaan dilahirkan dari status apapun ridho. Kelahiran itu yang tidak disalahkan itu bukan kelahirannya, melainkan di kematiannya. Loh, wong dilahirkan dari keluarga pencuri, mosok pegaweane nyolong, tak ninggal kok nyolong baik. Yang dipermasalahkan niku kematiannya. Jadi Allah tidak mentakdirkan seseorang yang lebih baik kecuali bagi orang-orang yang beriman. Bagi orang beriman mau dilahirkan di negeri manapun, di status apapun, itu baik. Kalau sudah dikatakan baik oleh Allah, kemaklumannya itu semua ada kemakluman. Allah Maha tahu dari pekerjaan saya yang dari keluarga buruh sehingga saya tidak bisa sekolah sampai ke sarjana. Allah Maha tahu dengan keterbatasan saya karena dilahirkan di daerah yang sangat terpencil, ketertinggalan teknologi dan seterusnya. Allah Maha, itu semua baik. Keridhaan pertama, Allah, kamu saya jadikan, saya ridho, kamu saya jadikan kayak gini. Keridhaan Allah. Tatkala Allah ridho, akhirnya kita itu diberi rasa keridhaan pada Allah. Contoh kasusnya gitu. Anda tahu enggak Allah kepada kamu bagaimana? Ya orang ngertilah. Orang ngerti Allah kepada saya bagaimana, saya tidak tahu. Anda ridho dengan Allah. Saya ridho kepada Allah. Ridho dalam artian apa? Dari lahir, dari status yang kayak gini, perjalanan hidup yang sudah kayak gini. Ridho. Kalau Anda ridho, kalau kita ridho kepada Allah, mana mungkin Allah tidak membalas keridhoannya pada kita. Mau bertepuk sebelah tangan itu bukan Allah. Kalau manusia mungkin bisa bertepuk sebelah tangan. Ya. Anda tahu enggak Allah mencintai kamu apa tidak? Ya tidak. Kamu cinta Allah enggak? Cinta. Rasa cinta pada Allah itu bagaimana? Ya pengen tahu banget kepada Allah. Kalau Allah itu adil. Kita dianiaya, didolimi. Saya serahkan kepada sifat adilnya Allah. Terus terjadinya apa? Orang yang mendolimi saya, kepalanya itu tidak pernah sehat. Terus, ya karena saya serahkan ke sifat adilnya Allah. Tidak kamu apa-apakan, tidak doakan, tidak diapakan, tidak. Cukup saya mengenal Allah, saya cinta pada Allah, yang saya ketahui Allah itu adil, walaupun toh udan baik dari orang adil, melarat baik dari Gusti Allah orang adil, tapi saya kenal Allah itu maha adil. Orang yang mendolimi saya serahkan kepada sifat adil Gusti Allah. Terjadinya apa? Seperti ini. Terus langkah kamu bagaimana? Allah itu yang setahu saya pengasih dan penyayang. Saya serahkan kepada sifat rahmatnya Allah. Dia sembuh.
Ya, contoh seperti itu ya. Jadi ridho ndak Allah pada kamu. Kalau kita ridho pada Allah, takdir yang sudah ada pada Allah kita ridhokan, Allah tidak akan bertepuk sebelah tangan dengan kita. Berarti Allah punya tangan, punya kekuasaan. Ya dunia Allah adalah kodrat irodahnya Allah, punya kekuasaan, berkuasa. Kamu jadi hitam, itu udah kuasa Allah. Kamu itu pendek, itu sudah kuasa Allah. Ridho, arep pendek, arep ireng, arep elek, rambutnya jedik. Ridho ya, Allah tidak akan bertepuk tangan. Pasti Allah ridho dengan apa yang kita ridhokan. Dengan jalur Allah tidak meridhoi hal-hal yang bersifat wis orang nerima dengan ketentuan ya dunia Allah, itulah Allah tidak ridho. Setan iblis didadekna, kenapa bisa Allah tidak ridho kepada iblis? Ya karena tidak nerima. Orang nerima takdirku kok terancam oleh manusia, itu saya tidak terima. Kekuasaan saya terancam, ya, kemampuan saya terancam. Tidak ridho, langsung protes karena Gusti Allah. Ya tidak diridhoi. Cinta, buktinya mana? Mencari ilmu tentang mengenal Allah, tentang sifat-sifat wajibnya Allah. Kalau Gusti Allah berkuasa, pasrah nabai maring sifat kekuasaan Gusti Allah, kita wajib berusaha ikhtiarkan. Sing kuasa Gusti Allah, arep panen ora panen, sing kuasa Gusti Allah, kita wajib semangat dalam mengelola anugerah berupa diberi nikmat sawah, diberi nikmat modal untuk dagang. Dianiaya, nah orang melas ya pasrahna maring sifat adil Gusti Allah. Gusti Allah adil, tidak ada yang lebih adil dibanding Allah. Dunyanan aukronan dikanteni sujud ya ceger. Ora ya wong sing tepasrahna maring sifat adil Gusti Allah kok guyang-guyu biasa bae ya. Ya makrifatmu bagaimana? Akhirnya menyamarkan ataupun rada ragu-ragu pada Allah. Nah, berarti bukan yang seperti itu. Jadi kegumunan Kanjeng Nabi bukan seperti gumunya kita semua. Wih, luar biasa, ngajib tuh yang dimana luar biasa. Bagi orang mukmin itu tidak ada jeleknya. Bagi orang yang beriman semuanya itu tidak ada jeleknya. Sudah dikehendaki diridhoi Allah, terlindungi dengan cahaya-cahaya Allah. Adapun melakukan pencurian karena menungsa itu bukan nabi dan bukan rasul, pasti terjebak dengan musibah maksiat. Oh maksiat kowe, jadi wis diridhoi Gusti Allah dene maksiat, sifat menungsane tidak bisa seperti sifat nabi dan kerasulannya. Nah, sehingga yang ke-764 di sini wajah zangihi minas sakor, sampai gersahnya hati pikirannya sekang meriang tak menemukan jawaban sembuh, itu apik. Seandainya tahu antara sakitnya dengan perasaannya, dengan gersahnya, maka orang mukmin itu lebih baik sakit sampai berjumpa dengan Allah yang meridhoinya. Insya Allah paham nih nggih? Insya Allah. Sampai ada malaikat ini menggunakan malaikat di hari siang hari turun, di malam hari turun menjumpai hamba yang sudah diperintahkan oleh Allah. Kamu turunlah kepada Abinseh, turun. Catat amalnya di siang, catat amalnya di malam hari. Bukan rokib dan ngatib juga bukan. Mari musolahnya, musolahu nang kene dikatakan musolahu nggon kerahmatane Gusti Allah. Bukan cuman musolah kan tempat, bukan musolah
Musolli wong sing salat, musolah tempat salat, pekerjaannya adalah salat. Salat adalah doa yang memuat kerahmatan. Nah, solawat dan solawat, solawat dan solat itu hampir sama lafaz dan maknanya adalah rahmat. Biasa ngaji kok ora katon, malaikat nurut ora katon Gusti, dening catatanmu kosong, ora katon lagi ngapa sih jenengan separing anu meriang, catet jangan sampai kurang. Itu enaknya istiqomah ya. Enaknya istiqomah, kok orang mangkat tetap dapat catatan. 2 kali dapat catatan. 3 kali dapat catatan. 4 kalinya tidak dapat catatan. 3 kali itu sudah mujmal ataupun mujma', sudah jamak. Ya, jadi orang mukmin ada fasilitas yang tidak kita sadari, ada energi yang di situ sangat fasilitas cara membuat teknologi itu munculnya iPhone itu mengalahkan handphone yang lain. Ada apanya ini sih ya? Oh, ada sisi layar yang sangat tipis banget, justru kemampuannya ke layar seperti ini, ke modum yang lain bisa menampilkan kayak gini. Ada mana ini bedanya ada ininya saja. iPhone A, iPhone ini kok bisa ya lebih unggul dibandingkan HP handphone yang lainnya ya. Cuman beda ininya. Nah, kemungkinan ada literatur yang Allah fasilitaskan yang tidak untuk yang lainnya. Yang di situ arep kepaduk yo apike pancen kowe kepaduk. Arep tiba yo pancen apikmu tiba. Arep to ngadeg yo pancen apikmu ngadeg. Sudah baik semua. Bagi catatan orang-orang yang aman nabillah ataupun aman tu billah wa bi rasulil akhirih, iman pada keimanan kemukminannya. Insyaallah paham niki nggih. Insyaallah. Ya, jadi ada lorong fasilitas kewajiban tersendiri bagi orang mukmin, berjenis ajibnya Rasulullah dibandingkan para nabi rasul yang lain-lainnya. Ada ajib-ngajib tersendiri bagi pribadi Rasulullah, sehingga umatnya, kemukminannya ada ngajib-ngajib tersendiri juga yang tidak buat unsur yang lainnya kepada ketidakkemukminannya. Jadi yang bisa membedakan mukmin dan tidaknya itu apa? Antara kita dengan Allah saja. Kalau kemusliman bisa dilihat dari cara berpakaian, cara-cara pengendikaan, cara berakhlaknya. Tapi nek wis urusan kemukminan, itu urusan kita dengan Allah saja. Mukmin imanmu sepira? Ya, wallahu a'lam, Allah saja yang tahu seberapa iman kita ke Allah. Ya, kayak wong mukmin kayak ya tidak bisa, apalagi sampai mengatakan aku udah wong mukmin. Wah, itu ora dadi. Itu malah justru fasik. Justru malah kefasikan. Karena mukmin itu bukan urusan lahiriah yang katon. Cuman Rasulullah kangger wong sering nang masjid bisa diarani kayak wong mukmin. Iku topen. Angger kayak wong kok sregep nang masjid itu bisa dikatakan kayak wong mukmin. Loh kok bisa? Karena wong nang masjid, al masjidu usisa ala takwa, masjid dibangun untuk orang-orang takwa. Pejabat mlebu masjid tidak akan beda dengan rakyat. Orang miskin masuk masjid tidak akan dibedakan oleh Allah dengan orang kaya. Semuanya standar. Tidak ada di masjid itu pejabat nengarep, pejabat awas liwat nengarep pejabat
muntuk-muntuk karena di dalam sudah ada hukum beda kalau di dalam masjid. Seperti itu. Nah, seandainya karena di dalam masjid hukum itu sama oleh Allah, disamakan. Tidak kaya, tidak miskin, tidak jabatan, tidak rakyat, sama semua kalau sudah masuk masjid. Seperti itu. Seandainya masuk masjid dengan membawa rasa, nah, tidak membawa rasa takwa, melainkan membawa rasa kesombongan, keluar masjid bukannya rahmat, keluar masjid adalah beda, berbalik laknat. Tumeh ngalim lebu masjid, ngalim lebu masjid. Tumeh sukikir wong tajir mlebu masjid. Tumeh pejabat iki lah ngamir mlebu masjid. Ndak ada. Maka mlebu masjid tinggalkan sombong. Sombong jangan dibawa ke dalam masjid. Tinggalkan ria tinggal aja digawani mlebu masjid. Sumah mujub takabur tinggal ojo digawani masjid. Itu seperti itu. Rasulullah angger ana wong sregep nang jero masjid bisa dikatakan mukmin. Tapi ada hadis, karena saya bumi ini menjadi masjid. Itu Rasulullah. Terus Sesadili sehingga menukil dawuh Rasulullah, bumi Allah adalah masjid saya. Itu Sesadili, bumi Allah adalah masjid saya. Semua makhluk Allah itu sama di hadapan beliau Sesadili, karena bumi ini masjidnya Sesadili. Dengan saya, karena saya bumi jadi masjid, itu statementnya Rasulullah. Paham nih nggih? Berarti tidak di dalam masjid saja yang kita ketahui masjid adalah bangunan yang dibangun oleh kita untuk fondasi ketakwaannya, bolehlah. Tapi jangan pernah masuk ke masjid membawa rasa sombong. Kita contohkan, jangankan ke masjid, kengana maring laut, bawalah rasa sombong, berlayar di laut, hancur. Entah itu mabuk, entah diperlihatkan ikan yang sangat besar, entah di situ ketakutan yang luar biasa. Nah, ojo kon laut wis mlebu ngalas bae. Wah, nyong ge ora kaya nyong mlebu ngalas. Yo disatroni karo kewan alas. Itu yakin. Monggo ditahkik, dinyatakan dewek. Tume tajir mlebu ngalas. Oh, jam tanganku ini. Kesombongan hartanya mlebu ngalas. Oh, disatroni karo kewan alas, tekani ula, kala jengking, mungkin kelawan penguasa alas, macane mudun merugawe sumuking hawa hutan kayak gitu. Apalagi masuk masjid, karena usi sangalat takwa, makanya Rasulullah anggerana wong sregep nang masjid ya bisa dikatakan itu orang mukmin. Itu orang mukmin. Lah ngerti nih. Awan bengi nang masjid, metu masjid bekalingane maring masjid maning. Dialah termasuk orang-orang yang dinaungi dalam iub-iube Gusti Allah, orang mukmin. Ya, seperti itu. Tapi di luar yang sudah didasarkan oleh Rasulullah, mukmin, kemukminan seseorang itu vertikalnya hanya dengan ke Allah saja. Ke Allah saja. Jadi jangan, tidak diperbolehkan mengaku saya orang mukmin. Tapi saya orang muslim boleh, karena berpakaian pakaian muslim. Ya. Agamamu apa? Islam, boleh. Ngaku aku agamanya Islam, boleh. Tapi kalau mengatakan saya orang mukmin, justru tidak diperbolehkan karena ketidak kelihatan dalam ukuran mukminnya seseorang. Jadi kalau Sesadili akhirnya luar biasa, buminya Allah adalah masjid saya.
sehingga berperilakunya beliau selalu berpakaian rapi dan suci, memakai wangen-wangenan sesama seperti halnya di dalam masjidnya Allah. Tidak kaya, tidak miskin, tidak jabat, tidak rakyat, sama dalam metode, dalam prinsip beliau As-Sayyid As-Syekh Abil Hasan Ali Asyadzili radhiyallahu ta'ala anhu, Imam Al-Kabir Qutburubani kata seniku. Kita selaku torikohnya ya bisa aja seperti itu, mencontoh bismillah sesadili saja, mengsing gede, mengsing cilik, mengsetarap, ndak seperti itu kok. Nah, kita bismillah gandolan sertane beliau yang bertorikoh sadiliyah. Allahumma Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin. Iya, Asyhadu an la